kekuatan, dan sukacita selalu. Ya, anak-anak, pagi ini kita mau nyanyi dulu. Ya, kita mau menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya, 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya anak-anak, pagi ini kita mau memuji Tuhan lagi. Semuanya berdiri, kita nyanyi Aku pahlawan kecil ya. 1, 2, 3. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil. Siapa? Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Iya. Nah, sekarang semuanya duduk kembali. Kita mau berdoa. Kita mau nyanyi dulu firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh Miss Ima. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya Mau Cinta Yesus ya. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Miss Ima yang akan bercerita pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, kita mau belajar firman Tuhan
Semuanya duduk yang rapi ya. Tadi sudah berdoa sama Miss Evi ya. Sekarang Miss Ima mau cerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Musa lahir dan diselamatkan. Jadi Tuhan menyelamatkan Musa yang lahir. Kenapa anak-anak? Anak-anak, di Alkitab dituliskan bahwa ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi juga, ya. Kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dilihatnya anak itu ganteng gitu ya anak-anak. Nah, tetapi orang tuanya tidak bisa menyusui terlalu lama begitu. Karena apa? Pada waktu itu anak-anak, pada waktu pemerintahan Raja Firaun, tapi sudah Firaun yang keberapa, Raja Mesir yang keberapa, mereka lupa bahwa bangsa Israel itu menolong bangsa Mesir. Siapa anak-anak? Yang menolong bangsa Mesir itu adalah Yusuf, ya. Bangsa Mesir bisa kaya, hasil ladangnya melimpah. Itu karena Yusuf yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Tetapi saat itu, saat Musa lahir, ya, yang bersamaan lahir, waktu Musa dilahirkan itu anak-anak ada perintah seperti ini. Setiap bayi laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani atau bangsa Israel harus dihanyutkan di Sungai Nil, ya. Jadi harus dibuang. Nah anak-anak, betapa sedihnya seandainya Miss Ima punya anak laki-laki, begitu baru melahirkan anaknya laki-laki, terus harus dilemparkan ke Sungai Nil, harus dibuang ke Sungai Nil. Pasti sangat sedih anak-anak. Di sini di Alkitab dikatakan bahwa Musa juga seperti itu. Tidak bisa lama-lama anak-anak, ya, hanya 3 bulan saja. Orang tua Musa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memelihara bayi Musa yang ganteng, ya anak-anak. Orang tuanya membuat peti begitu ya, kemudian dilapisi dengan gala-gala supaya tidak memasukkan air. Kemudian bayi Musa dimasukkan dan dihanyutkan di Sungai Nil. Kakaknya melihat dari jauh. Setelah dihanyutkan, kakaknya Musa, ya, melihat dari jauh. Anak-anak tahu setiap hari putri Firaun itu mandi di Sungai Nil anak-anak, ya. Jadi mandi di situ. Setelah dihanyutkan, putri Firaun melihat apa itu ya, yang dihanyutkan itu apa. Wah, kemudian putri Firaun itu menyuruh pembantunya untuk mengambil peti yang dihanyutkan ini. Setelah dilihatnya anak-anak, ternyata ada seorang bayi yang elok rupawan, yang ganteng, dan menangis anak-anak saat itu pas begitu ya. Nah, kemudian putri Firaun itu tergerak oleh belas kasihan, ya. Kemudian bayi itu diambil anak-anak. Nah, kakaknya yang dari jauh melihat, wah, adikku diambil ternyata. Kemudian dia mendekati putri Firaun, kemudian ngomong, apakah tuan putri akan mencari
ibunya untuk menyusukan bayi ini? Oke, baiklah. Aku juga akan memberi upah kepada ibu yang menyusui bayi ini. Wow, anak-anak, luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap bayi yang dilahirkan oleh suami istri orang Lewi ini, anak-anak. Jadi istri daripada Firaun ini memberitahu bahwa ibunya yang menyusui ini akan diberi upah dan sampai besar. Wah, luar biasa, sampai besar ya. Baru karena anak ini diambil anak angkat oleh putri Firaun, jadi setelah besar diberikan kepada putri Firaun. Wah, puji Tuhan ya anak-anak. Jadi Firaun ini memberi nama kepada bayi itu Musa. Apa anak-anak? Musa, karena diangkat dari air. Nah, anak-anak, Musa dipelihara oleh Tuhan. Kalau bayi-bayi yang lain tadi dihanyutkan, dibuang ke sungai Nil. Jadi setiap bayi laki-laki yang lahir waktu itu harus dibuang ke sungai Nil. Tetapi Musa dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak, saat ini kalau dulu kesulitannya anak-anak laki-laki dibuang, tapi kesulitan saat ini adalah virus corona, anak-anak. Anak-anak bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak dipelihara oleh mama papa sendiri. Anak-anak harus menghormati papa mama, berterima kasih sama papa mama, menghormati papa mama, tidak boleh menjahati ya, tidak boleh jahat sama mama papa. Bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak dipelihara oleh Tuhan melalui papa mama kalian. Nah, anak-anak saat ini ada kesulitan, harus minta pertolongan sama Tuhan ya. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kalian apapun kesulitannya, anak-anak. Ya. Anak-anak, nanti pasti anak-anak belajar ayat hafalan, juga yang kelas TK TKB tanya jawab. Ya. Nah, kita mau belajar ayat hafalan dulu ya, yang diambil dari Mazmur pasal 3. Apa anak-anak? Mazmur pasal 3 ayat 4a ya. Mazmur pasal 3 ayat 4a. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jadi anak-anak dilindungi oleh siapa? Oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, anak-anak harus berterima kasih sama Tuhan. Diulangi lagi ya, Mazmur pasal 3 ayat 4a. Tetapi Engkau Tuhan perisai yang melindungi aku. Sekali lagi, tetapi Engkau Tuhan perisai yang melindungi aku. Ya. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih karena kami dipelihara oleh Tuhan seperti Musa. Kami bersyukur punya orang tua yang sangat mengasihi dan menyayangi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sayang papa mama dan kami juga disayang oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya. Setiap melakukan aktivitas cuci tangan, bila keluar pakai masker. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.